Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Maharani Rubiandini dari semester 5B, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Hari ini saya akan mereview jurnal Mimbar Justisia yang dibuat oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, yaitu Ibu Trini Handayani. Judul jurnal ini adalah Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual pada Anak. Jadi, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak merupakan seorang yang belum beranjak dewasa atau yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dewasa ini, anak-anak sering menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun orang tuanya. Kemudian jenis-jenis kekerasan yang dapat dilakukan adalah terhadap anak, yaitu 1. Kekerasan fisik seperti tendangan, pukulan, cubitan, merusak, membotaki, mengeroyok, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kekerasan verbal seperti mencaci maki, mengatai hal-hal buruk, kemudian memberikan julukan jelek, mencela, memanggil dengan jelek, kemudian mengumpat, dan lain-lain. Kemudian ada kekerasan psikis seperti pelecehan seksual, memfitnah, menyingkirkan, mengucilkan, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan data dari P2TP2A Kabupaten Cianjur tahun 2014, data korban kekerasan anak meliputi trafficking sebesar 11 anak, kemudian persetubuhan 69 anak, kekerasan dalam rumah tangga 4 anak, sodomi 59 anak. Hal ini membuktikan bahwa korban kekerasan kepada anak didominasi oleh kekerasan seksual, baik perkosaan maupun sodomi. Kemudian saya akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak. Kekerasan seksual pada anak baik perkosaan, sodomi, maupun bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya merupakan kejahatan yang menyangkut nyawa anak tersebut. Kemudian menyangkut tubuh dan kesehatan anak tersebut. Kemudian pada kejahatan tersebut sangat diperlukan tenaga ahli, yaitu seorang dokter yang berkompeten pada bidang tersebut, yang kemudian akan dituangkan ke dalam visum et repertum. Kemudian sehubungan dengan dampak negatif terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini sangat menimbulkan dampak yang buruk bagi masa depan si anak tersebut. Pelakunya harus dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2002 Jungto Undang-Undang 35 tahun 2014 pasal 81 dan 82. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 287. Sedangkan untuk kekerasan seksual yang dilakukan secara pemaksaan terhadap anak tersebut dapat dipidana 5 tahun penjara sebagaimana ketentuan dalam pasal 292 KUHP. Kemudian saya akan menyampaikan tentang pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap anak, yaitu diperlukannya pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah itu harus lebih banyak, memberi porsi pembelajaran praktik yang berkaitan dengan pendidikan karakter disesuaikan dengan usia ataupun tahapan sekolah dari mulai sekolah dasar. Kemudian perlu disampaikan materi pencegahan kekerasan seksual dengan cara yang menarik, sebagai bagian dari life skill yang dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian materi yang bisa dibahas untuk hal tersebut adalah seperti memberitahu kepada anak bahwa ada beberapa organ yang tidak boleh dipegang oleh orang asing, kecuali oleh orang tua atau dokter ketika ia sakit. Kemudian mungkin cukup sekian.
review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.